Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pencinta Radio As-Sunnah dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini, insya Allah Ta'ala nanti di pukul 6 sampai dengan pukul setengah 8 akan kita ikuti bersama sebuah acara khusus spesial di kesempatan pagi hari ini. Wawancara eksklusif dan bincang-bincang atau talkshow bersama Pak Mauludin dengan Pak Tawaf Yusuf. Beliau adalah salah satu daripada tokoh-tokoh ya aliran yang disesatkan oleh MUI ya, yaitu Islam Jamaah ya, atau Quran Hadis Jamaah atau Jamaah Quran Hadis, atau juga sering disebut Jamaah 354. Sering juga di internet mereka mengistilahkan diri dengan Jokam ya. Dan insyaallah ta'ala kita akan bincang-bincang seputar kenapa mereka keluar dari Islam Jamaah, dan alhamdulillah rujuk kepada atau kembali kepada pemahaman as-salafus saleh. Pendengar nanti juga bisa aktif bertanya kepada mereka di 0231 375.000 dan juga di 0811 20 20 68. Ya, sekali lagi pencinta sunnah rahimakumullah dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru bergabung di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di pagi hari ini secara khusus dan spesial kami hadirkan talkshow atau wawancara bincang-bincang bersama Ustadz Mauludin dan juga bersama Tawaf Yusuf. Mereka berdua adalah di antara tokoh yang keluar dari Islam Jamaah, sebuah aliran sesat yang telah disesatkan oleh MUI maupun Departemen Agama. Dan mengapa mereka keluar? Ada apa sebetulnya di dalam Islam Jamaah? Masih adakah Islam Jamaah saat ini? Anda akan ketahui bersama langsung dari studio Radio As-Sunnah Cirebon. Pencinta sunnah rahimakumullah, kita akan nikmati beberapa jeda motivasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pencinta dan pendengar Radio As-Sunnah dimanapun Anda berada. Seperti yang telah kami umumkan 20 menit yang lalu, bahwasanya insyaallah ta'ala di kesempatan pagi yang berbahagia ini di hari Ahad yang sejuk, di pukul 6 lewat 3 menit lewat 2 menit waktu Indonesia bagian Barat, kita akan selenggarakan sebuah acara spesial di kesempatan pagi hari ini, yang mana di kesempatan pagi hari ini hadir di studio kami Pak Mauludin. Beliau adalah salah satu tokoh dari Islam Jamaah di masa yang lalu dan masa sekarang, namanya juga Islam Jamaah juga. Beliau adalah wakil imam 4 di pusatnya di Kediri sana, di Kediri, Jawa Timur. Dan saat ini beliau sudah alhamdulillah rujuk ke manhaj as-salafus saleh, berjalan sekitar 2-3 tahun ya, 2-3 tahun ini. Dan di samping beliau juga hadir Abu Hudzaifah ya, Tawaf Yusuf, yang mana beliau adalah salah seorang mubalig andalan di Tarakan sana. Beliau adalah mubalig daerah ya di Tarakan, Kalimantan Timur ya. Dan insyaallah ta'ala kita akan ketahui lebih dalam sebab Islam Jamaah ini berada di berbagai daerah ya. Plang-plangnya berwarna hijau ya, dengan tulisan lembaga dakwah tempat mereka bernaung, dengan sebuah ormas yang resmi ya, berwarna hijau di pinggir jalan dengan khas tanda panah warna hijau ya. Demikian, dan mereka hadir di berbagai daerah mendakwahkan, istilah mereka memprospek ya, orang-orang yang semangat belajar Islam akan tetapi awam, dan mereka menyesatkan banyak kalangan dari kaum muslimin ya di berbagai tempat, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa. Baik pencinta sunnah rahimakumullah, kita akan langsungkan acara ini insyaallah ta'ala sampai dengan pukul 6 lewat 30 atau lewat 45 menit nanti. Dan insyaallah ta'ala
Kita akan bertanya jawab bersama beliau sampai dengan pukul 7.30 ya. Dan pendengar bisa bertanya jawab di 0231 375.000 dan juga bisa di 0811 20 20 68. Ada baiknya untuk pendengar yang mempunyai tetangga ataupun teman ataupun siapa saja yang masih bergabung di organisasi ini, suruh mereka mendengarkan radio kita yang kita cintai ini. Pagi ini dengarkan ada talk show bersama Pak Mauludin dan juga Al-Tawaf Yusuf. Ya, silakan di SMS-kan, sebarkan SMS-nya. Ya, suruh mereka dengarkan agar mereka memahami ya, dan mudah-mudahan Allah berikan mereka hidayah untuk bisa keluar dari jamaah yang menyesatkan ini. Dan pencinta sunnah perlu diketahui bahwa Islam jamaah atau dikenal juga dengan jamaah 354, sandi mereka ya, kode jamaah mereka di internet. Mereka banyak tersebar dengan khas nama yaitu Jokam. Jokam itu adalah plesetan bahasa Betawi yang merupakan plesetan dari jamaah ya. Jamaahnya dipleset-plesetkan gitu karena memang terpleset mereka kan begitu. Baik, plesetan dari jamaah itu jadi Jokam ya. Jadi kalau bahasa Betawinya bapak itu bokap, kemudian ibu itu nyokap. Nah, kalau jamaah itu Jokam ya. Nah, itu di internet banyak sekali, jangan sampai terjerumus. Nah, pencinta sunnah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita mulai dari Pak Mauludin ya. Beliau juga adalah tokoh yang tentunya tidak sembarangan ditokohkan ketika di Islam Jamaah. Beliau juga mempunyai sanad dari Qiraatus Sab'ah ya, begitu ya. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan pengembangan dari bincang-bincang ini. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Mauludin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum pagi ini? Alhamdulillah. Ya, semalam datang jam berapa? Jam 12 ya? Iya, alhamdulillah beliau datang dengan selamat. Ya, Pak Mauludin mungkin bisa kisahkan ya, karena banyak kaum muslimin yang belum paham tentang Islam Jamaah ini, berdirinya, kemudian sejarahnya mungkin secara singkat, pendirinya, kemudian kenapa sih sampai Islam Jamaah ini kemudian mereka bisa tersebar di wilayah Nusantara dan seterusnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan nikmatnya, pertolongannya, saya bisa hadir untuk menyampaikan pengalaman saya selama 30 tahun di dalam Islam Jamaah. Di kampung saya, di Sungai Jambat, Kecamatan Lipah Panjang, Jambi. Di kampung ini ada sebuah masjid raya. Itu imamnya bergantian. Jumat pertama yang mengimami Jumat orang tua saya, Haji Abdul Fattah. Kemudian Jumat kedua diimami oleh imam dari Islam Jamaah. Itu perjanjiannya atas kesepakatan melalui Bapak Lurah. Tapi kemudian perjanjian ini diingkari oleh Islam Jamaah. Kalau mereka yang jadi imam sholat Jumat, orang tua saya ikut makmum, tidak ada masalah. Tapi ketika orang tua saya jadi imam, maka mereka mengulangi
sholat Jumatnya di tempat mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing, atau bahkan ada yang naik perahu ke laut untuk mengulangi sholat Jumat. Ya. Kemudian kenapa sampai keluarga saya bisa ikut ke dalam jamaah ini? Karena mereka menyampaikan dakwah itu dengan sangat simpati, memberikan perhatian yang sangat tinggi kepada orang yang menjadi sasarannya. Tidak akan tampak bahwa mereka akan mengatakan kita kafir, jahiliyah, itu tidak akan. Tetapi setelah saya 30 tahun di dalam Islam Jamaah, maka semakin jelas sekali tampak yang dulu hanya isu katanya orang, tapi ternyata saya sendiri yang membuktikan. Dan alhamdulillah atas taufik Allah Subhanahu wa taala tahun 2008 saya keluar meninggalkan Islam Jamaah dan saya dikatakan murtad. Dikatakan murtad, darah saya halal dan saya tidak boleh berhubungan dengan keluarga saya. Diputus hubungannya. Ya. Demikian singkatnya pengalaman saya. Ya, baik. Mungkin bisa dikisahkan antum sebagai salah satu tokoh ya di organisasi bawah tanah mereka ya. Masih banyak kaum muslimin yang belum tahu dan belum paham sejarah berdirinya Islam Jamaah dan ajaran-ajaran daripada Islam Jamaah itu sendiri yang mana saat ini juga masih ada ya dengan lembaga dakwah mereka yang secara resmi sebagai ormas di Indonesia. Barangkali bisa diceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya Islam Jamaah. Silakan. Nah, saya tahunya Islam Jamaah itu tiba-tiba sudah ada. Ya. Iya. Jadi tahun 79 saya masih kelas 4. Iya. Di kampung saya di Sungai Jambat itu sudah ramai. Iya. Ya, masyarakat yang ikut Islam Jamaah ini. Memang awal mulanya saya mendengar berita-berita yang miring tentang Islam Jamaah. Tapi begitu kita ketemu dengan pengurus-pengurus dan dai-dai dari Islam Jamaah, mereka memutarbalikkan berita itu. Mereka mengatakan pada kita bahwa itu fitnah. Itu mengadu domba. Maka mereka memancing keluarga saya, kalau Bapak tidak percaya dengan ucapan kami, silakan Bapak ikut mengaji. Nah, begitu asalnya. Dan mereka sangat lihai di dalam mencari istilah bahasa mereka penginsap. Karena orang yang mau ikut duduk di majelis mereka itu dibagi kitab-kitab dengan gratis. Seperti dikasih himpunan kitabus sekolah, kitabun nawafil, kitabud da'awat. Dan orang-orang awam sangat tertarik dengan metode pengajian mereka karena Al-Quran dan Al-Hadis itu dimaknai, diterjemahkan satu-satu atau per kata. Jadi orang awam sangat tertarik dengan cara ini. Misalnya di dalam pengajian Islam Jamaah itu ada dua bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Misalnya kalau bahasa Indonesia, alhamdulillah segala puji, nah, itu mereka semuanya tulis segala puji. Kalau bahasa Jawa, alhamdulillah utawi setiap dene puji, itu. Nah, jadi orang awam yang sama sekali tidak mengerti bahasa Arab dan tidak pernah tahu dengan terjemahan ini, sangat tertarik, sangat terpikat dengan cara ini. Nah, sehingga satu tahun saja kita mondok di pesantren mereka, itu sudah bisa jadi dai. Saya kelas 4 SD, mondok 1 tahun sudah menjadi dai. Ya, sudah terjun, sudah ditugaskan di Madura selama 2 tahun. Dan itu ada istilah bahwa angger lawang dienggoi. Setiap pintu kita masuki.
kita tawarkan jasa kita untuk mengajak mereka mengaji. Dan bahasanya adalah mengaji Quran dan hadis. Siapa yang mengingkari Quran dan hadis? Ya, jadi tidak ada. Nah, itu cara mereka. Kelamaan maka meningkatlah cara penanaman kepahaman, terutama bahwa orang jamaah itu mereka mengatakan dirinya jamaah, tidak mau mengaku Islam jamaah tapi jamaah. Orang jamaah harus meyakini bahwa orang Islam di luar mereka itu Islamnya tidak sah. Bahkan bukan hanya Islamnya tidak sah, hidupnya saja tidak halal. Nah, itu apabila orang sudah mengaji himpunan namanya Kitabul Imarah atau Kitabul Adillah. Di situ dalil-dalil masalah kepemerintahan, keamiran itu dibawakan kepada golongan mereka, bahwa yang punya amir adalah mereka. Yang sah agamanya, yang sah hidupnya adalah mereka saja. Yang lainnya tidak sah dan tidak diterima dan menjadi penghuni neraka yang kekal. Baik. Jadi pertama Kitabus Shalah, ngaji Kitabus Shalah, kemudian An-Nawafil, Kitabun Nawafil, kemudian setelah itu ada Jannah wan Nar, Kitabul Jannah wan Nar. Jadi digembirakan dengan kabar gembira masalah surga, bagaimana indahnya surga, nikmatnya surga, kemudian neraka bagaimana mengerikannya. Nah, sehingga semakin kokoh ini fondasinya orang ini. Nah, kemudian setelah itu penutupnya keamiran. Baru setelah keamiran mereka diarahkan untuk mulai baiat. Harus baiat, karena kalau tidak baiat itu hidupnya tidak halal, ibadahnya semuanya tidak diterima oleh Allah. Ya, baik. Demikian pencinta sunnah, sedikit ciri-ciri ya tentang ajaran Islam jamaah. Kita beralih kepada Al-Tawaf Yusuf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tawaf Yusuf, mungkin sebagai pembuka bisa antum ceritakan tentang antum, kisah masuknya antum ke Islam jamaah. Nanti selanjutnya kita kembangkan ke perbincangan yang lain. Silahkan. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama kali saya akan menyampaikan tanbih di sini atau tamhid, kita katakan demikian sebagai pembuka, bahwa kita hadir di sini bukan dalam rangka barisan sakit hati. Bukan dalam rangka, sekali lagi kita katakan, kita bukan barisan sakit hati terhadap Islam jamaah dan dakwah yang dikembangkan dari dulu hingga hari ini. Kita perlu tafsir di sini, kita tidak sakit hati dari sisi materi duniawi. Sama sekali tidak. Kita sangat sakit hati dari sisi akhirat, dari sisi dunia, dari sisi manhaj yang akhir-akhir ini kita mengetahui tentang kecelakaan manhaj, histori manhaj yang telah kita alami di masa-masa kita berada dalam Islam jamaah atau jokam atau 354. Sekali lagi kita bicara dalam manhajnya, bukan yang lain, bukan masalah dunia. Yang kedua, ketahuilah wahai ikhwah bahwa kami sangat mencintai kalian. Kami sangat mencintai warga-warga Islam jamaah. Karena apa? Karena yang masih berada di sana adalah keluarga-keluarga kami. Ayah ibu kami, adik kakak dan semua sepupu dan sebagainya masih berada di sana. Ya. Tetapi di balik itu kami juga lebih mencintai akan kebenaran. Kami lebih mencintai kebenaran dan akan selalu menyampaikan al-haq dimanapun berada. Sesuatu yang sangat simpel dari dulu hingga sekarang bagi saya adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq la yazurruhum man khazalahum aw man khalafahum hatta ya'tiyahumul amru. Bahwasanya akan senantiasa segolongan dari umatku ini akan tampil di atas kebenaran, akan selalu tampil hak di atas kebenaran. Dalam secara para ulama, baik itu secara ilmiah, keilmuannya akan selalu tampil menang,
mengalahkan segala bentuk bid'ah khurafat dan segala sesuatunya, atau dari sisi fisik dia menang. Selalu tampil, membela, gitu. Dia tidak memperdulikan, ya, terhadap orang yang mencela mereka, tidak memperdulikan mereka, tetap di atas al-haq, sehingga perkara Allah datang, pertolongan Allah datang. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yadil bir, fa innal birra yadil jannah." Tetapilah oleh kalian akan kebenaran, selalu kebenaran. Karena kebenaran itu, kejujuran itu akan mencapai kepada kebaikan. Kebaikan itu akan menunjukkan kepada kalian pada surga. Perjalanan hidup kita dan ikhwan-ikhwah di sini, para ikhwah di sini, kebetulan kalau saya dari lahir sudah berada dalam Islam jamaah. Karena termasuk keluarga saya adalah pendiri Islam jamaah di wilayah Kalimantan Timur. Ya. Singkat cerita, saya lebih mungkin cenderung pada apa sih sebenarnya ajaran yang dibawa. Tadi telah disampaikan oleh Ustaz Mauludin bahwa daya tarik di antara mereka, ajaran mereka adalah dengan memberikan pengajian-pengajian serba instan dan mudah dan gampang dipahami oleh orang-orang awam. Nah, sehingga kalau dulu nggak usah belajar nahwu sorof, nanti bisa bahasa Arab sendirinya dengan cara-cara instan ini. Yeah. Tapi di balik itu nanti kecelakaannya adalah semua orang akan mengaku kami berada di atas Al-Quran dan Sunnah, semuanya. Tetapi sekarang pemahaman siapa yang dibawa? Pemahaman siapa yang dibawa? Ternyata setelah kita mengetahui dalam perjalanan hidup selama 35 tahun ini, ternyata yang dibawa adalah pemahaman Nur Hasan Al-Ubaidah. Bukan pemahaman para sahabat dan para salafus saleh. Ada beberapa dalam waktu yang sangat singkat ini kecelakaan akidah yang perlu saya sampaikan, nanti insyaallah akan ditambahkan oleh Bapak Ustaz Mauludin. Pertama adalah penyelewengan dari pendalilan yang mereka lakukan. Yeah. Nah, bagaimana wujud sehingga terjadinya usul akidahnya takfiri. Takfiri maksudnya adalah mengkafirkan kaum muslimin yang berada di ranah-ranah di luar jamaah mereka. Yeah. Kalau mereka mengatakan orang luar. Jadi kalau orang kita, orang jamaah yang sudah baiat adalah orkid, orang kita. Yang berada di luar kaum muslimin adalah orang luar. Yeah. Membedakan hukum antara kaum muslimin yang berada di dalam dan orang luar yang di luar jamaahnya. Wong Jobo ya. Wong Jobo. Ini takfirinya. Yeah. Di mana ini dapatkan akidah ini? Ini kecelakaannya di sini. Usulnya di sini akidahnya. Pertama adalah menggunakan pendalilan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahilu li salasatin yakunu bi salatin minal ab illa ammaru alaihim ahadahum. Tidaklah halal 3 orang yang berada di pelataran atau di permukaan bumi. Falah adun falahin itu tanah lapang. Ya, tidak halal 3 orang. Ya, diberi makna la yahil itu haramun. Lebih ditakkitkan oleh mereka, kecelakaan yang ditakkitkan. Haramun sejauh mana? Haram makannya, haram hidupnya, haram nafasnya, semua haram. Bahkan kalau kita mengetahui cara yang disampaikan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan, salah satu hayat kibarul ulama Saudi Al-Arabiyah, la yajuz, basah kata. Jadi la yajuz, tidak boleh. Jadi keharaman juga sampai ke hidupnya halal dan sebagainya, itu tidak sampai segitu. Dari satu sisi, makna ini la yahilunya. Karena kalau kita mau pakai la yahilu dalam konsekuensi pendalilan itu, maka dalam Musnad Ahmad bin Hanbal itu ada juga la yahilu dalam bentuk yang lain. Seorang laki-laki, seorang perempuan yang bepergian sehari semalam tanpa ditemani mahram, la yahilu. 2 orang laki-laki yang berbisik-bisik meninggalkan yatanaha zina wahid. 2 orang laki-laki berbisik-bisik meninggalkan satu, la yahilu. Atau seseorang yang menawar tawarannya orang lain, diambil. Atau seorang laki-laki yang melamar lamarannya orang lain, belum diputuskan. Ini lahir. Kalau kita mau konsekuen dengan la yahilu, maka seluruh, misalnya katakanlah kita konsekuen menerobos ibu-ibu pusat, misalnya Islam jamaah yang kemana-mana pakai pesawat dan sebagainya tanpa ditemani mahram, maka la yahilu, haram semuanya. Berarti dakwanya haram juga. Kalau kita mau konsekuen dengan kaidah itu.
Tapi la yajuz, bas, kata. Tidak boleh. Itu dari sisi makna. 3 orang kecuali mengangkat seorang amir. Pertama, hadis ini adalah dhaif dikarenakan ada rawi yang bernama Abdullah bin Lahiyah. Yang sahihnya yang di Sunan Abu Dawud yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dan kemudian Sa'id Al-Khudri. Yang jelas ini masalah adalah masalah perjalanan, mengangkat seorang pemimpin dalam hal perjalanan, bukan dalam pemimpin mukim, bukan pemimpin kaum muslim, bukan khalifah. Penempatan dalilnya ini kecelakaan 1. Saya akan singkatkan saja, kalau kita berbicaranya akan lama, waktunya akan habis. Kemudian yang kedua, ini 2 dalil yang menjadi pilar utama, ya, penyelenggaraan akidah. Yang kedua adalah penggunaan daripada asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini innahu la islama illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imarah wala imarata illa bit ta'ah. Tetapi ditambahkan oleh dalam tanda kutip di sini Nur Hasan melalui kitab yang ditulis oleh Nur Hasim almarhum, ya, bahwa innahu la islama illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imarah wala imarata illa bil bai'ah wala bai'ata illa bit ta'ah. Ya. Ini kecelakaannya. Jadi la islama diartikan, ini kecelakaan lagi dalam sisi arti karena tidak tahu bahasa Arab tadi ini. Maaf lagi. La islama diartikan tidak ada Islam. Diartikan tidak ada Islam artinya Islam seseorang itu tidak sah. Tidak wujud Islamnya kecuali dia berjamaah. Baik, kita akan bahas sedikit saja dari sisi arti saja, dari pemahaman para ulama tentang la islama illa bijamaah. Harfun nafi dalam bahasa Arab itu ada 3 kategori, ada 3 tingkatan. Pertama adalah nafyu bil wujud. Betul, tidak wujud jamaah, tidak wujud Islam kecuali dengan berjamaah. Betul. Makna kedua adalah an-nafyu lisihah. Jadi tidak sah. Mana tidak sah? Tidak sah Islam itu kecuali dengan jamaah. Pertama, mana asli itu wujud. Kedua, turun kepada nasihat. Kalau tidak bisa, kedua ini tidak bisa diartikan karena bertentangan dengan dalil yang lain, maka turun pada makna yang ketiga, yaitu an-nafyu bil kamal. Maksudnya, Islam ini tidak sempurna berdiri tegak. Hukum-hukumnya tidak bisa ditegakkan kecuali dengan jamaah. Inilah yang dimaksud dengan la islama illa bil jamaah. Bukan tidak sah Islam seseorang, tidak wujud Islam itu. Islam ada khalifah, tidak ada kekhalifahan, dunia tetap wujud. Di Amerika ada Islam kaum muslimin. Di mana-mana tetap ada. Kalau dikatakan tidak sah, maka akan berselisih dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah bin Yaman. Bagaimana ya Rasulullah ketika kami tidak ada imam, tidak ada jamaah. Wala jamaah itu wala imamun. Kaifa nasna'u? Bagaimana kami berbuat? Fatazil tilkal firqata wala anta'adhu asal saja. Tinggalkan semua firqah-firqah. Maksudnya firqah itu kelompok-kelompok yang bikin jamaah-jamaah tersendiri-sendiri dengan imamnya. Kelompok ada jamaah, ada imamnya, ada baiatnya. Tinggalkan semua itu. Karena itu bukan khalifah. Itu bukan imam yang dimaksud. Itulah imam hizbi yang mencari pengikut-pengikut untuk kepada kelompoknya sendiri-sendiri. Nah inilah la islama diartikan kecelakaannya la islama, sehingga diartikan makna-makna jamaah ini semua dalil-dalil tentang ketaatan kepada khalifah, ketaatan kepada amir, semua diaku atau ditarik kepada jamaahnya semata, sehingga yang lainnya tidak punya hak untuk mendapatkan dalil itu. Nah, asal-usul dari akidah inilah yang mengakibatkan mereka menganut akidah takfiri al-khawarij, tapi saya katakan al-khawarijnya banci. Ada khawarij ekstrim, khawarij ekstrim, itu berani menampilkan di permukaan umum. Kalau ini tafsirnya banci dengan fatonah, bitonah dan beri luhur. Takiyah, aslinya takiyah bukan. Jadi sebenarnya kalau bahasa bitonah itu aslinya kalau kita maknai sekarang adalah ngapusi. Bukan takiyah syar'i, bukan takiyah di takiyah lah. Bohong. Nah, akibatnya apa? Dari usul akidah ini menyebabkan tidak mau sholat bersama kaum muslimin, memutus hubungan waris, kemudian
sholat jenazah kepada kaum muslimin tidak akan berwudu. Takiyah itu syar'i itu hanya dalam qaul saja, dalam hati saja, bukan dalam amalan. Ini berani melaksanakan ibadah sholat tanpa wudu, mempermainkan ibadah. Dan banyak lagi semua membedakan hukum antara wong jero atau wong jopo. Ini semua usul akidahnya adalah taksiri, merupakan itu cabang-cabang daripada usul akidah yang taksiri tadi itu. Ini kecelakaannya di sini, kecelakaannya. Iya. Baik, selain itu ada hal yang saya lihat urgen di tengah mereka, bahwa Islam itu harus bersambung kepada Rasulullah, ya mangkul ya, bahasa merekanya mangkul. Saya pernah bertemu seorang supir angkot ya di angkot begitu, ketika saya naik ke angkot itu dulu. Mas di As-Sunnah ya? Iya, saya bilang. Kalau As-Sunnah mangkul enggak, katanya. Bapak di Islam Jamaah ya? Iya, tapi saya jarang ngaji, katanya gitu. Jadi dia masih mau bertanya seperti itu karena memang dia jarang ngaji, jarang sambung kan gitu. Sambungnya sambung apa nggak tahu gitu. Silakan Pak Maulid bisa menjelaskan tentang ajaran mangkul yang mereka bangga-banggakan. Ya, baik. Jadi untuk memagari warga jamaah ini supaya tidak mengaji ke tempat lain, ke majelis taklim yang lain, maka di situ dikasihkan pagar yang sangat kuat, yaitu dengan kata-kata mangkul. Jadi yang punya ilmu mangkul, yang punya sanad yang bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hanya Haji Nur Hasan untuk di Indonesia ini. Jadi siapa saja yang punya ilmu, walaupun banyak sekali ilmunya, lebih daripada kutubus sittah, tapi tidak mangkul, maka itu sama dengan ilmunya mencuri. Ya, sama gambarannya, katanya mengambil uang di kantong, ya, uang 100.000. Tapi karena tidak izin, ya itu namanya mencuri. Nah, sekarang kalau dikasih uang 100.000, sama nilainya 100, tapi yang satu itu tadi haram karena mencuri, yang kedua ini halal karena memang diberi. Nah, jadi kalau orang punya ilmu tidak melewati Haji Nur Hasan Ubaidah yang katanya mangkul di Darul Hadis selama 10 tahun, maka orang ini tidak sah dalam mengamalkan. Jadi sholatnya dan semua ibadahnya itu tidak sah. Ya. Iya. Ya, jadi dalam hal ilmu hadis begitu ya. Jadi seolah dia punya sanad begitu ya. Seolah punya sanad. Iya. Pencinta sunnah rahimakumullah dimanapun Anda berada, saya terangkan sedikit, barangkali nanti perlu diluruskan ya, bahwa Islam Jamaah itu berdiri sebelum kemerdekaan begitu ya, menurut mereka. Pengakuannya ya. Dan menurut pengakuannya juga nanti bisa ditanggapi ya. Pengakuannya juga adalah mestinya yang sah itu pemerintahan adalah mereka, karena mereka berdiri pemerintahannya sebelum Indonesia dimerdekakan gitu, 1945, yang juga merupakan pengakuan mereka. Yang paling sah dari jamaah-jamaah yang ada, kan katanya kalau ada dua pemimpin ya, dua amir, itu yang harus dibunuh salah satunya ya kan, sedangkan jamaah-jamaah di Indonesia itu banyak, termasuk diantaranya NII misalkan, atau yang lainnya, yang mana merupakan NII ini adalah cikal bakal kelompok takfir ya, kelompok khawarij di Indonesia. Itu juga diakui, oh tidak, Islam Jamaah yang paling pertama untuk menjadi amir gitu, berdiri gitu kan. Nah, Islam Jamaah didirikan oleh Nur Hasan Ubaidah ya, Lubis gitu. Lubisnya itu bukan karena dia orang Batak gitu ya. Lubisnya itu adalah luar biasa. Disebut juga ada lagi kalau orang mah di Saudi ya, ulama-ulama Fadilatul Syekh ataupun Hafizahullah, kalau atau setelah meninggal rahimahullah, kalau Hasan Ubaidah Lubis ini di belakangnya ada Al-Musawwa juga gitu kan. Al-Musawwanya bukan panggilan bahasa Arab, tapi Al-Musawwa ini katanya banyak sawahnya gitu. Ini karangan sawah ombo gitu. Karangan-karangan yang juga merupakan panggilan-panggilan yang dibuat-buat. Kemudian mereka didirikan atas permintaan dari jamaah juga yang dikondisikan ya saat itu.
kalau tidak salah begitu kan, dikondisikan supaya ada pengajian Quran hadis. Kemudian saat itu Hasan Ubaidah mengkondisikan bahwa ketika masuk ke dalam bab keamiran, ada hadis tentang keamiran bahwa harus ada amir gitu, sehingga dibayatlah kemudian Nur Hasan Ubaidah. Kemudian pertama kali didirikan dengan nama Jamaah Darul Hadis, begitu kurang lebih ya, Jamaah Darul Hadis. Kemudian barulah mereka menamakan diri Jamaah atau Islam Jamaah. Kemudian mereka di tahun 1970 berapa? 71 difatwakan sesat oleh MUI ya. Tahun 70 berapa? 89 ya. Difatwakan sesat oleh MUI dengan nama organisasi mereka saat itu Lemkari ya. Lembaga Karyawan Islam ya, itu wadah saja ya, sesungguhnya di dalamnya adalah Islam Jamaah. Kemudian mereka mulai berparadigma baru ya, dengan mendirikan sebuah lembaga dakwah saat ini dan masih berdiri eksis ya, dengan segala macam trik-trik dan manuver-manuver, termasuk juga manuver politik mereka ya saat ini. Dan sudah mulai ditengarai dan diteliti oleh DEPAG, oleh LPPI, oleh MUI, tapi mereka berparadigma baru lagi gitu kan. Dan pencinta sunnah tolong didakwahkan pada kaum muslimin untuk berhati-hati dari jamaah ini, karena mereka akan mengkafirkan Anda sebagai saudara, sebagai kakak, akan mengkafirkan Anda sebagai anak, sebagai ibu, sebagai bapak ya. Dan juga mereka akan dicekoki oleh doktrin-doktrin yang tanpa ilmu ya, tebidunya ilmu sedikit pun. Mereka hanya doktrin-doktrin yang mereka klaim merupakan sebuah dalil yang harus mereka ikuti. Ada sesuatu yang menarik di sini tentang Islam Jamaah. Saya tahu persis tentang Islam Jamaah karena saya mengamati banyak. Kemudian ada hal yang menarik, yaitu adanya ajaran dari infak persenan. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini Pak Mauludin ya, orang jero yang paling jero ini kan dulunya. Ya, tentang infak persenan ini saya dengar juga di antara penyebab antum mulai mempelajari Islam secara lebih mendalam tentang infak persenan. Barangkali bisa dijelaskan? Iya. Jazakallahu khairan kepada operator. Jadi warga Islam Jamaah di bawah itu tidak tahu apa sebabnya saya meninggalkan Islam Jamaah. Yang mereka terima dari atas, dari pusat, bahwa Mauludin itu keluar karena sakit hati, karena ingin kekuasaan, ingin menjadi amir, begitu. Ini cerita yang sangat lucu ya. Nah, justru sebenarnya saya meninggalkan, keluar dari Islam Jamaah itu karena memang mengutamakan atau mendahulukan kebenaran, bukan karena fanatik kepada golongan. Lebih mencintai kebenaran, karena kebenaran lebih berhak untuk diikuti, sebagaimana yang dikatakan tadi oleh saudara kita Prof. Yusuf. Jadi salah satu masalah yang saya utarakan bahwa ini tidak ada ajarannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masalah menetapkan infak 10% kepada satu-satunya warga jamaah. Maka saya katakan ini bukan syariat, tapi ini adalah tambahan atau sesuatu perkara yang diada-adakan. Maka mereka sangat tidak bisa menerima dengan pernyataan saya ini. Dan sebenarnya ada 13 macam pernyataan saya yang semuanya itu tidak bisa diterima. Sehingga karena melihat keadaan demikian, bahwa kalau apabila saya tetap menjadi pengurus sebagai wakil 4 di pusat, berarti saya ini membohongi jamaah, membohongi manusia yang sangat banyak, dan berarti saya memakan harta mereka dengan cara batal. Maka dengan minta pertolongan kepada Allah, bismillah saya keluar
dari Islam Jamaah. Karena di sana ditekankan bahwa mereka tidak fanatik kepada mazhab 4, tidak fanatik kepada mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali. Tetapi kenapa setelah Haji Nur Hasan menetapkan infak wajib setiap bulan 10% dari setiap penghasilan, malah menjadi syariat? Maka saya katakan, kalau kita tidak boleh fanatik kepada 4 imam, kok ternyata kita fanatik kepada imam yang lebih jauh di bawahnya. Berarti mazhab itu sekarang menjadi 5. Saya bilang begitu. Nah, jadi ini hal-hal yang saya permasalahkan sehingga saya tinggalkan karena tidak bisa tahan lagi. Itu kebanyakan warga jamaah di bawah itu tidak tahu masalah ini. Dan memang tidak pernah disampaikan. Jadi yang disampaikan kepada warga jamaah adalah bahwa Mauludin itu kecewa, sakit hati karena ingin jadi amir. Itu yang disampaikan kepada warga jamaah. Iya. Tentang tadi kembali kepada infak persenan. Iya. Infak persenan. Tentang infak persenan itu sendiri barangkali bisa diterangkan bagaimana infak persenan dalam Islam Jamaah dan apa kelemahan-kelemahan daripada infak persenan itu. Silakan. Iya. Jadi infak persenan ini mereka bahasakan ijtihad amir. Ya. Ijtihad amir atau imam yang mereka baiat. Jadi satu-satunya warga jamaah, ya, tidak ada yang kelewatan satupun. Setiap mendapatkan rezeki itu dia wajib mengeluarkan 10% dari penghasilannya. Apabila seorang jamaah tidak mengeluarkan 10% dari penghasilannya, maka dihukumi harta yang dia dapatkan itu belum halal. Kalau dia makan sebelum dia keluarkan 10%, berarti dia makan kotoran manusia. Jadi sama dengan zakat derajatnya. Nah, sebaliknya kalau tertib membayar 10%, maka Allah akan memudahkan rezekinya, memudahkan usahanya, dan diberi pertolongan. Ya, dalilnya intan surullaha yansurkum. Ya, menggunakan dalil juga, menggunakan ayat. Walaupun mungkin ya disinilah orang awam karena tidak tahu dari mana asalnya, sehingga begitu ayat yang didengar ya sudah langsung percaya. Dan takut terancam mati jahiliyah, karena ketika orang itu tidak taat kepada amir yang dia baiat, maka hukumnya mati jahiliyah. Mati jahiliyah itu sama dengan mati kafir, mati munafik, wajib masuk neraka. Itu ancamannya demikian. Dan sesungguhnya keadaan yang sebenarnya infak persenan itu di sana digunakan untuk apa, Pak? Iya, saya sebagai wakil amir sempat menjabat, istilahnya menjabat ya. Kalau di sana dapukan, sempat menjadi wakil 4 itu selama 4 tahun. Lama juga. Dari 2004 sampai 2008. Wallahu a'lam. Infak persenan yang begitu banyaknya saya tidak tahu dikemanakan. Yang saya tahu adalah yang untuk bantuan masjid kelompok, masjid desa, masjid daerah, ataupun untuk bantuan duafa, dan bantuan-bantuan yang lain yang insidentil, misalnya ada gempa atau ada kejadian alam. Itu tapi kan tidak setiap bulan atau tidak setiap tahun. Jadi yang saya tahu bahwa yang keluar dari 10% itu hanya 1/3. Adapun sisanya 2/3, walau alam Anda tidak tahu. Itu harus di audit itu Pak nanti Pak. Jadi saya juga menyampaikan di sini melalui Aliyah Sunnah ini bahwa saya keluar dari Islam Jamaah bukan karena sakit hati. Dan Allah lah yang maha tahu hati kita semua, bahwa saya berkata tidak beda dengan hati saya. Jadi saya mohon kepada kawan-kawan dan saudara-saudara saya, keluarga saya, kerabat saya yang masih terjebak di dalam Islam Jamaah, supaya membuka pikiran yang sehat, membuka mata, kembali kepada
firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Iya. Sebagaimana yang dipahami oleh salafus saleh. Ya. Pencinta sunnah pada mulanya bernama Jamaah Darul Hadis. Jamaah Darul Hadis ini sudah dilarang tahun 1968 ya, 1968 oleh Pakem, pengurus aliran kepercayaan masyarakat dari Departemen Agama ya. Kemudian mereka berganti nama lagi ya. Jadi tahun 1967 mereka punya yayasan namanya Yayasan Pondok Al Jamaah. Kemudian tahun 67 juga di Jakarta mereka mendirikan Yayasan Pondok Pendidikan Nasional atau YAPENAS. Kemudian mereka juga saat itu juga disebut Jamaah Darul Hadis, disebut juga Islam Jamaah. Kemudian Lembaga Pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Lamongan ada juga. Kemudian Gerakan Darul Hadis ya di Bogor. Disebut juga Jamaah Quran Hadis ya tahun 1968 di Irian Jaya. Kemudian Yayasan Pendidikan Al-Quran Hadis di Palembang. Ada juga Yayasan Al-Quran dan Sunnah di Malang. Kemudian mereka juga punya Yayasan Pendidikan Islam Jamaah atau YPID di Kediri, Jawa Timur. Kemudian mereka juga punya Yayasan Pendidikan Hidayah Sejati di Jawa Barat. Ada juga Jamaah Islam Murni di Gunung Kidul. Juga Jamaah Islam Mangkul di Bantul tahun 1969. Juga Islam Hakiki tahun 69 di Jawa Barat. Nah, perubahan-perubahan ajaran nama mereka sesungguhnya satu. Mereka adalah kaum yang mengkafirkan kita semua, bahkan mengkafirkan pemerintah ya, karena mereka anggap keamiran mereka yang sah, namun mereka bergerak di bawah tanah gitu kan. Yang di atas tanahnya itu yang lembaga dakwah itu gitu kan. Jadi yang di atas tanah. Nah, yang cacing-cacing yang berada di bawah tanah itulah yang mereka namakan Islam Jamaah ya, dengan ajaran-ajarannya. Yang tak kalah menariknya begini, saya punya sebuah perbincangan dengan seorang Islam Jamaah bahwa ketika dia tertarik kepada seorang ketika itu dia seorang perempuan tertarik kepada seorang laki-laki, kemudian dia prospek tuh suruh ngaji si laki-laki ini gitu kan, ngaji lah. Kemudian mungkin belum nyampe ke bab keamiran gitu, ngajinya baru babus sholat, kitabus sholat gitu kan. Kemudian kitabun nawafil gitu kan. Sudah mau dinikahi. Nah, ini tidak diperbolehkan oleh pengurus. Alasannya karena belum baiat ya. Sebenarnya bagaimana, dan saya pun pernah menghadiri nikah luar mereka di kalangan luar ya, di kalangan wong Jobo. Kemudian saya pun pernah melihat surat nikah dalam bersama mereka dengan tulisan-tulisan yang seolah si wali mewakilkan kepada imam mereka gitu. Barangkali Pak Mauludin ya bisa menjelaskan tentang ajaran tersebut ya, tidak boleh menikah juga dengan orang luar. Silakan. Iya. Kembali kepada pokok masalahnya tadi. Ya. Tadi itu kecelakaan. Ya, masalah yang diceritakan oleh Ustadz Yusuf bahwa kalau orang itu tidak beramir, tidak baiat, berarti dia tidak Islam. Iya. Dan kembali pada dalilnya la Islam illa bijama tadi. Iya. Walaupun jelas-jelas salah sekali dalam memahami. Jadi ketika orang itu mau menikah, ternyata calon suaminya ini belum baiat kepada amirnya, maka dia kan belum dikatakan Islam. Maka tidak boleh dilaksanakan. Berarti dia menikah dengan orang kafir. Kalau menikah dengan orang kafir itu digambarkan berarti mereka nanti itu dikumpuli oleh anjing. Nah, gitu. Iya. Jadi sangat jauh sekali dalam mendefinisikan ini Islam ini, gitu. Iya. Sehingga ada istilahnya itu, berarti itu dikarbit. Yang penting orang laki-laki tersebut sudah ada kesanggupan, maunya saya mengaji terus nanti. Nah, sudah yang walaupun belum sampai kepada kitabul imarah,
langsung saja dikasih nasihat pemantapan begitu. Iya. Terus ditanya bagaimana kamu siap baiat? Kalau siap baiat diantar langsung ke pusat sana. Dan setelah baiat baru boleh dinikahkan. Iya. Termasuk diantaranya adalah ajaran Darmaji gitu ya. Kalau kata orang Sunda itu Darmaji, dahar 5 ngaku hiji gitu. Oh iya betul, itu ada. Jadi boleh berbohong, kepada orang untuk menipu dan karena mereka meyakini bahwa hartanya orang di luar mereka itu halal. Halal. Digambarkan seperti singa membawa mahkota. Iya. Jadi di atas kepala singa ada mahkotanya. Iya. Maka silakan ambil asalkan kamu jangan diterkam. Nah gitu. Yang penting nggak ketahuan. Yang penting tidak ketahuan. Kalau ketahuan budi asor. Nah begitu. Saya pernah praktek karena saya sebagai dai, saya mampir di warung, ya, makan jajan 5, saya katakan 2. Ya, karena memang demikian yang saya terima mangkulnya demikian. Gitu ya. Iya. Nah, kembali sedikit kepada tadi masalah infak persenan. Nah, infak persenan itu dikatakan bahwa ketika orang mendapat rezeki tidak membayar 10% kepada imamnya, maka itu digambarkan dia menyembelih ayam dimakan dengan bulu-bulunya, tidak ada yang dibuang kotorannya. Nah, itu gambarannya orang yang tidak membayar persenan. Gitu. Iya. Kepada Prof. Yusuf ya, tentang ajaran apalagi yang mungkin yang top di kalangan mereka. Saya dengar ada juga kalau kita sholat di masjidnya di pel itu udah nggak ada ya, paradigma barunya sudah dihapuskan ya. Modalnya lebih besar gitu ya. Sudah nggak ada ya. Jadi kaum muslimin kalau misalkan kadang ada kaum muslimin yang ingin membuktiin gitu, datang ke masjidnya di bilangan Cirebon ini kan yang besar ada tuh ya, datang gitu kan. Katanya dipel. Sekarang sih enggak aja, enggak dipel. Berarti enggak benar nih tuduhan-tuduhannya kan begitu. Seperti itu. Karena itu akan bunuh diri kan mereka. Gitu ya. Sekarang udah dihapus soal ini ya. Baik. Ciri khasnya adalah khotbah bahasa Arab. Ya. Itu sudah tertentu bukunya itu. Gitu ya. Yang lain. Kemudian apa hal apa lagi yang khas dari mereka? Ya, adapun kalau penampilan fisik nggak beda jauh ya. Mereka juga melaksanakan sunnah Nabi diantaranya celana di atas mata kaki ya. Iya. Seperti itu, Pak Prof. Yusuf ya. Sebelumnya saya mau memberikan garis bawah. Iya, pertama tentang kita harus memperhatikan di sini adalah kita sebagai mantan membedakan antara hukum tanzim dan hukum afrad. Ya. Hukum tanzim organisasi, jamaah bawah tanahnya, ajarannya takfiri, mengkafirkan. Tetapi afrod per afrod orang jamaahnya, itu belum tentu semua berakidah takfiri. Iya. Itu kita harus adil di sini, insaf di sini, kita harus adil di sini. Ya. Tetapi ketahuilah bahwa warga-warga jamaah, Islam jamaah yang masih mengaji di jamaah, ya, masih mengaji di Islam jamaah, selama dalam pengajiannya, dalam mentafsirkan Al-Quran disebutkan, menisbatkan ya ayyuhallazina kafaru, ya ahlal kitab dinisbatkan kepada orang luar selain jamaahnya, maka ajaran takfir itu sedikit maupun banyak akan masuk dalam otak dan masuk dalam hati, menjadi subhat. Yang subhatnya apa misalnya paling gampang, saya punya utang nih dengan orang luar jamaah saya. Wah, dia kan orang luar, nggak saya bayar nggak apa-apa ini. Ini saya tidak takfiri, tapi dalam subhat dalam hati terpengaruh dalam ajaran itu. Maka perhatikanlah sabda Rasulullah SAW, man qatala junna ilmiyah fi ghairil ilmiyah lam yarih rahiyatal jannah. Barang siapa yang berperang membela di bawah panji-panji ta'assub, panji-panji fanatisme buta, maka tidak akan bisa mencium bau surga. Iya. Nah, itu satu. Iya. Kedua, tentang penarik infak persenan, sebenarnya bukan infak persenan bagi kita, pajak persenan. Itu yang jelas bahasanya. Aksaran. Enggak apa-apa. Menarik 10%. Infaknya kita plesetkan juga ya. Jadi iuran paksa itu. Iya. Iuran paksa atau pajak persenan. Jadi sahil maksi. Iya. Ya, jadi ini juga mempunyai dosa sangat besar sahil maksi. Iya. Nah, kemudian tentang mangkul menggunakan
wala taqfu ma laysa laka bil ilm inna sam wal basar wal fuada kullu ilaika kana amma sulam man qala fi kitabillah azza wa jalla bi ra'yi fa asfa qad ata fi hadis al-akhar falyatabawa maq'ada minan nar misalnya demikian. Kaum muslimin tahu dalil ini, bagaimana penggunaan dalil ini tahu. Wahai Nur Hasaniyin yang memagamakan ilmu mangkul, buka tafsir-tafsir para ulama, tafsir-tafsir mutabar yang dikatakan tidak dikaji, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain dan sebagainya. Bagaimana pemahaman para ulama? Kemudian paling penting poin di sini kita tantang mana ijazah sanadnya Nur Hasan hingga hari ini. Ya, kalau dikatakan mangkul sampai kepada penulis mu'alliful kitab kutubul mutun hadis misalnya. Apalagi sampai Rasul. Saya tantang mana? Kalau yang ada saat ini hadasana ya misalnya hadasana Abu Zohir an Nur Hasan an Syekh Umar Hamdan misalnya. Ya. Itu sanad rincian silsilah sanad, tetapi ditanya ijazah sanadnya mana? Ya. Yang dimaksud ijazah sanad itu ya telah belajar kepada saya Syekh Fulan bin Fulan dengan mulazamah, dengan akhlak yang baik, maka dengan ini saya berikan kepada yang bersangkutan atau kepada beliau al-akh ustaz misalnya masalah begitu ijazah untuk meriwayatkan seluruh ya riwayat-riwayat dari guru saya kepada beliau untuk mengajarkan pada orang lain. Kemudian Syekh Umar Hamdan, kita punya bukti foto memberikan ijazah itu kepada muridnya dengan ditandatangani dan kemudian distempel oleh beliau. Iya. Itu ijazah Syekh Umar Hamdan kepada salah satu muridnya, kepada misalnya kepada Yasin, Syekh Yasin Al-Fadani, dan kemudian kepada dua anaknya ijazah umum. Iya. Tertulis dari tangan beliau dan ditandatangani oleh beliau dan distempel oleh beliau. Iya. Kalaulah ijazah itu hilang di becak, sangat mudah sekali didapatkan. Iya. Hingga hari ini tidak pernah ada. Iya. Minimal ada fotokopinya ya. Minimal ada fotokopi atau bisa lagi ke Mahad Haram atau misalnya ke Darul Hadis maka Al-Khairiyah kalau memang benar ada. Iya. Ya. Mungkin gini Pak Taufik. Asik sekali sebetulnya berbicara tentang Islam dan tentang tentang masalah kesucian. Sebenarnya lagi kalau kita mau bahas ini masalah kecelakaan dalam istinbat pengambilan pendalilan. Mungkin waktunya kita akan terbatas. Ya. Iza balagal ma'u kullatain la yahmil khubas. Ketika air itu 2 kula maka tidak mengandung najis. Ya. Dia mengambil mafhum mukhalafah. Kalau begitu, kalau di bawah 2 kula berarti kandung najis, kena najis setetes saja. Najis setetes saja berarti ujung jarum saja berarti di bawah 2 kula itu najis semua. Ini pemahaman yang kelirunya di sini. Cuman kalau kita membahas mungkin waktunya terbatas. Insyaallah sebenarnya waktu. Kemudian kita akan simpulkan ya dari Pak Taufik dengan Pak Mauludin. Mungkin dari Pak Taufik saya ingin sedikit mengulas tentang begini, Islam jamaah atau jamaah ru'yah ataupun yang mengaji di kelompok, di desanya, di daerah ya, mestinya kan begini, ketika mereka mempunyai sebuah akal yang sehat. Kalau tadi kita berbicara sanad, mangkul, semestinya mereka yang naik haji, yang menaikkan ibadah haji, menelusuri dong gitu kan ke Ma'had Darul Hadis. Siapa Syekh Umar Hamdan? Kemudian tanyakan apakah pernah ada murid yang namanya Nur Hasan Ubaidah. Kemudian kalau memang pernah ada, mana ijazahnya, sanadnya begitu kan. Betulkah ajaran-ajarannya? Kalau tidak bisa bahasa Arab, cari penerjemah. Di sana banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang bisa berbahasa Arab. Atau TKI jamaah di sana yang TKI jamaah kan ada tuh. Walaupun sekarang sudah dibubarkan markasnya ya di Mekah ya. Saya dengar begitu. Tapi kan yang sampai tahunan di sana kan bisa bahasa Arab. Ya, ajak mereka tanyakan kepada Ma'had Darul Hadis ataupun pondok pesantren Darul Hadis yang ada di Mekah, betulkah seperti itu? Mestinya kan begitu. Yang alhamdulillah kemarin saya membaca dan mendengar akhirnya diinisiatifkan oleh beberapa mahasiswa Indonesia dari Madinah, Saudi Arabia, diantaranya Ustaz Firanda Andirja bersama Antum juga. Antum juga ke sana hadir ya. Termasuk. Ya. Kemudian juga siapa Ustaz Abdullah Roy. Abdullah Roy. Ya.
Ya, mungkin bisa antum menceritakan secara singkat perjalanan dan apa hasil yang didapat dari sana, ya, seperti itu. Kemudian apa yang harusnya dilakukan oleh kaum muslimin yang masih berada di Islam Jamaah? Silakan. Syukran. Pertanyaannya paling penting, mengapa kita bertanya pada Syekh Yahya? Siapa Syekh Yahya sebenarnya? Iya, silakan. Ini sangat penting untuk diketahui tentunya orang-orang awam di kalangan Islam Jamaah. Syekh Yahya bin Utsman Al-Mudarris, laqabnya Al-Mudarris. Ya. Ini tahun 2003 digadang-gadang oleh Ustaz Khalil Bustami, digadang-gadang sebagai adik seperguruannya Nur Hasan, adik seperguruannya Umar Hamdan, yang gurunya Nur Hasan. Artinya berdekatan sanad. Khalil Bustami ini siapa? Khalil Bustami adalah menantu daripada Amir kedua, yaitu Abu Zahir. Iya. Abu Zahir. Kemudian sekarang menjadi, kita katakan, min kibarul ulama. Termasuk ulama yang paling dihandalkan untuk saat ini. Iya. Ya. Pasca kepergian Pak Mauludin mungkin. Iya. Nah, digadang-gadang dan sanad mereka sekarang tersambung dengan Syekh Yahya bin Utsman Al-Mudarris. Iya. Nah, segala sesuatu dinisbatkan kepada beliau, termasuk segala macam tentang akhirnya dalam tema besar bahwa terbentuklah kalimat ucapan menjadi image di kepala orang Islam Jamaah bahwa Syekh Yahya bin Utsman Al-Mudarris membenarkan ajaran Islam Jamaah yang mereka tetapi saat ini. Iya. Itu inti poin pada, jadi walaupun hanya pakai nama. Ya. Nah, kemudian rekaman kita memiliki, rekaman ada tentang bagaimana perjalanan Khalil dan sebagainya. Waktu itu dia 6 bulan di Saudi, kemudian pulang bawa cerita, memberikan bagi-bagi sanad ijazah kepada, termasuk pada Ustaz Mauludin, ya, bagi-bagi ijazah dari Syekh Yahya. Nah, kemudian beberapa poin-poin tentang pembicaraan Ustaz Khalil kepada Syekh Yahya, kita cross check kepada Syekh Yahya langsung. Apa poin-poin itu paling penting? Adalah, ya Syekh, nahnu na'ishu fi daril kufar. Ya Syekh, kami hidup di negara kafir. Pertanyaan jelas oleh Khalil bahwa kami hidup di negara kafir. Bagaimana kalau kami mendirikan jamaah walaupun dengan cara rahasia? Syekh dalam bahasa waktu itu, bahasa yang sangat sederhana, tidak boleh tidak, mesti ada imam. Tetapi jawaban Syekh ini umum, kemudian dilakukan ke khusus, perkara khusus, ini kecelakaannya. Nah, kemudian bagaimana kita mengangkat amir dan sebagainya. Artinya semua dimaukan dengan kehendak Khalil Bustami bahwa Syekh Yahya membenarkan ajarannya. Nah, kemudian kita datang kepada Syekh Yahya dengan Ustaz Firanda, dengan Syekh dengan Ustaz Asatidz yang lain, baik yang dari Ummul Qura dan Jamiah Islam Madinah, rata-rata mengambil magister di dua dan juga beberapa teman-teman di Jamaah Arab. Dan sebelumnya, supaya tidak dikatakan fitnah, kita sudah menelpon para tolib Islam Jamaah yang ada di sana untuk sama-sama datang ke Syekh Yahya, termasuk di antaranya Pak Mintas Mudi, Taraja dan sebagainya. Jadi mereka sudah kita telepon, tidak ada satupun yang menghadiri datang. Artinya kita sampaikan tabayun, pertanyaan kepada Syekh Yahya tentang ajaran Islam Jamaah. Artinya intinya secara singkat, Syekh Yahya mengatakan hadza ghairu sahih, itu enggak benar, semuanya enggak benar. Paling penting diantaranya adalah apakah Presiden Indonesia yang masih Muslim ini adalah menempati posisinya Amir? Naam. Ya. Itu cukup. Kalau kita mau merincikan sangat panjang waktunya, waktunya. Tapi itu poin yang paling penting. Artinya tidak boleh keluar dari kepemimpinan pemerintah kaum muslimin, baik itu dia durhaka maupun dia saleh. Nah, dan terakhir dikatakan, baik Syekh, kami minta nasihat kepada Anda, apakah selayaknya mereka keluar dari jamaah ini? Syekh mengatakan dengan tegas, na'am. Saya nasihat kepada Syekh, saya nasihatkan kepada kalian semuanya, kepada mereka untuk tegak di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengikuti pemahaman para salafus ummah, yakni salafus saleh, para sahabat, tabi'in, wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Ini nasihat terakhir oleh
Syekh Yahya bin Utsman Al-Mudarris. Nah, iya, baik. Dari Pak Mauludin, ada hal penutup yang ingin disampaikan kepada ru'yah ya, sebutan untuk jamaah-jamaah, juga mungkin akan disampaikan barangkali, mudah-mudahan rekaman ini akan kita sebarkan ya di kalangan mereka, insyaallah taala. Mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah wasilah bagi hidayah mereka untuk sadar dan menyadari tentang selama ini ketertipuan mereka terhadap ajaran Islam Jamaah. Silakan. Nah, bismillah, saya berpesan kepada kawan-kawan yang masih di dalam Islam Jamaah bahwa sebelum terlambat, marilah kita semuanya membuka mata hati kita bahwa yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita menghindari dan takut dari murka Allah, neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka untuk itu marilah ilmu yang sekarang sudah sangat mudah untuk kita dapatkan. Kita jangan malu, jangan gengsi untuk membuka. Ya. Karena ilmu ini beda dengan tahun 80 atau 70 ke bawah. Ya. Sekarang ini kita bisa dapatkan ilmu ini dan bisa langsung bermajelis kepada para asatidzah yang telah mendapatkan rekomendasi untuk menyampaikan ilmu. Ya. Sudah amanah. Bahkan bisa bertanya langsung kepada Bisa. ulama ya. Nah. Tadi saya katakan, Ya. ketika Anda Islam Jamaah ini kan banyak yang kaya ya, mereka berangkat ke haji, sebaiknya temui penerjemah-penerjemah sana, kemudian bertanyalah kepada para syekh di sana, apakah syekh yang dari Darul Hadis ataupun dari di Mekah, bertanya tentang ajaran dari Islam Jamaah ini gitu kan. Silakan dilanjutkan. Ya. Jadi saya mengambil ibrah dari kejadian ini adalah musibah dunia yang menimpa di dalam jamaah tentang bisnis Marioso. Waktu itu banyak orang yang menyanggah, banyak yang tidak percaya. Kemudian Amir waktu itu membuat tim untuk meneliti bisnis ini, dan ternyata tim ini mengatakan itu nyata ada bisnis itu. Dan orang-orang yang tidak ikut bisnis waktu itu dikatakan tidak mendukung ijtihad Amir, atau istilahnya menjegal ijtihad Amir. Ternyata setelah Marioso ini kabur, sampai hari ini tidak bisa ditemukan. Para nasabah ini Amru tidak bisa mengembalikan, tidak bisa kembali modal mereka. Itu kerugian di dunia, hadis-hadisan. Maka masalah ini bukan masalah kerugian di dunia, tapi kerugian di akhirat. Maka sebelum itu terjadi, marilah kita semuanya sadar bahwa ini bukan kepentingan pribadi kita, tetapi adalah menyelamatkan diri dan keluarga kita. Ku anfusakum ahlikum naro. Maka kita saling terbuka dan saling tolong menolong di dalam mencari al-haq ini. Ya. Nah, itulah pesan saya. Iya, dan itu bisnis itu dinamakan kasus Marioso ya. Ya, Marioso. Iya, banyak sekali isu-isu yang berada di luaran, seperti saya punya katakanlah orang dekat saya juga itu berkata begitu juga. Oh, itu Pak Mauludin yang keluar karena sakit hati itu kena kasus Marioso itu dia gitu kan. Nah, alhamdulillah saya sendiri, alhamdulillah Allah menjaga saya tidak ikut bisnis Marioso. Tidak ikut ya? Sebagai nasabah maupun sebagai pengepulnya tidak sama sekali. Iya. Alhamdulillah. Kemudian juga salah satu subhat yang mereka lancarkan adalah orang-orang yang keluar dari Islam Jamaah kemudian masuk ke Salafi. Mereka katakan begitu. Padahal kita ini nggak pernah ngajak orang masuk dan nggak pernah ngeluarin gitu kan. Kita katakan rujuk ke manhaj salaf. Itu mereka digaji sama Salafi ini. Bahkan kalau di sini ada Abu Hasan kunyah ya. Itu katanya wah dia sih gaji itu sebulan 10 juta gitu. Pak Mauludin digaji berapa? Kalau mau baliknya aja 10 juta gitu kan. Saya katakan sebelum dibantah Pak Mauludin, saya bilang kalau orang Islam Jamaah kemudian dia rujuk ke manhaj salaf, dia digaji 10 juta, saya udah kayaknya seperti apa? Karena saya
adalah yang lebih dahulu. Saya bilang, saya sama juga, kita masih berjuang di dakwah, rumah saya masih ngontrak, alhamdulillah. Saya cuma punya motor saya sendiri gitu loh, sebagai seorang aktivis dakwah di Pondok Pesantren As-Sunnah yang merupakan salah satu pondok pesantren Salafi di Cirebon. Oh, nggak kaya gitu kan. Kalau Ahi Abu Hasan itu digaji 10 juta atau Pak Maudin digaji berapa? Mungkin kita semua sudah punya mobil-mobil dan lain sebagainya. Silakan barangkali mau ditanggapi tentang hal itu. Ya. Jadi untuk memagari jamaah di bawah itu supaya tidak penasaran, tidak ingin tanya, tidak ingin tahu apa masalahnya, maka yang disampaikan pada mereka, dan ini laris manis gitu, bahwa Mauludin setelah keluar dari jamaah ini menjadi kere, anaknya jadi pengemis di lampu merah di terminal, dan saya jadi tukang ojek, katanya begitu. Bahkan begitu ya, berarti beda-beda dong. Iya, soalnya ada juga yang bilang Mauludin itu digaji sama Salafi puluhan juta gitu kan. Iya, ada lagi yang gitu. Jadi mereka sendiri tidak kompak. Nah, jadi adanya Mauludin keluar, kalau mau bohong kompak dong gitu kan. Adanya Mauludin keluar dari jamaah itu karena ingin gaji yang lebih tinggi, katanya gitu. Jadi memang mereka tidak kompak ya. Iya. Jadi isunya itu dikarang sendiri ya, supaya orang-orang bodoh di bawah itu ya menerima gitu apa adanya. Baik, kita masuk ke forum tanya jawab ya. Untuk Anda masih ada waktu. Tadinya kita rencananya sampai jam 6.45 nih bincang-bincang. Cuma asik kita ya. Masih ada waktu 17-18 menit ke depan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silahkan Anda bisa bertanya di 0231 370 5000 ataupun di 0811 20 20 68. Ada Bapak Haikal di Beber mau tanya lewat SMS. Punten mau tanya, kalau Islam jamaah dengan wal jamaah itu sama apa tidak? Saya tegaskan di sini Pak Haikal ya di Beber, bahwa Islam jamaah itu bukan ahlus sunnah wal jamaah, ataupun bukan juga al jamaah atas nama ahlus sunnah wal jamaah. Jadi Pak Haikal, ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman, termasuk kita adalah insya Allah ahlus sunnah wal jamaah. Kita semua, dan ahlus sunnah wal jamaah adalah yang berseberangan dengan ajaran Syiah, seperti itu. Kemudian juga ahlus sunnah wal jamaah mempunyai nama-nama lain yang dinamakan oleh para ulama, seperti ahlul hadis. Ahlus sunnah wal jamaah juga punya nama al-ghuraba. Ahlus sunnah wal jamaah juga dinamakan al-jamaah. Nah, al-jamaah di sini beda tentunya dengan Islam jamaah ya. Baik, ada penelpon masuk, kita akan sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Pak Khalil di Weru. Pak Khalil di mana? Di Weru Pleren. Di Weru Pleren. Silakan Pak Khalil. Ini Islam jamaah. Ciri-cirinya kayak apa ya Pak? Dalam jalan gitu. Oh gitu, ya baik. Baik, Pak Khalil. Ciri fisik apa ciri ajaran Pak Khalil? Ya, kalau ajaran mungkin saya bisa melihat Pak ya. Kalau kita berjamaah atau ciri fisik ya. Kalau di jalan itu kan hampir sama. Iya. Berjenggot ya. Atau pakaian di atas tumis gitu. Iya Pak Khalil. Ciri-ciri jalan gimana Pak ya? Baik, terima kasih Pak Khalil ya. Iya. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan, saya minta untuk para pendengar yang tahu tentang apa nama lembaga dakwah mereka yang resmi saat ini, mohon tidak menyebutkan nama saat bertelepon. Dan ketika Anda menyebutkan nama, jangan kaget kalau kami sensor, ataupun kita tidak akan jawab pertanyaan itu, ya. Karena ini berkaitan dengan hal yang berkenaan dengan etika penyiaran, ya. Baik, siapa yang akan jawab ini? Pak Itob Yusuf aja lah. Iya, silakan. Nah, ciri-ciri fisik yang paling menonjol, kalau dulu ciri-ciri jamaah kita ini yang celananya ngatung. Kalau dulu kalau kita ketemu sesama
orang jamaah Islam jamaah di terminal atau di mana sebelumnya belum ketemu orangnya, belum kenal gitu. Jadi bukan mata dulu ditatap, celana dulu. Ya. Jadi sebagai pengenal awal dulu celana dulu. Tahun-tahun 80-an lah ya. Tapi sekarang sudah masyhur di mana-mana di atas mata kaki. Bahkan kaum muslimin sebagian malah nisfu sakti, malah setengah tumit. Ya. Ini jadi setengah betis. Jadi ciri-ciri paling menonjol di antara mereka adalah pertama, dia celana ngatung dari mata kaki, tetapi dari sisi juga jarang sekali mereka menggunakan celana pantalon yang gembor. Ya, bahkan sebagian menggunakan jas mata kaki tapi dengan celana yang agak relatif ketat seperti Levi's dan sebagainya. Ya, itu. Kemudian kalau kita mungkin terbiasa untuk menjaga aurat dengan tidak menggunakan tali pinggang di depan, ya melepaskan baju atas ini supaya bagian bawah tidak begitu nampak gitu ya. Tapi di antara mereka terbiasa, sebagian mereka terbiasa dimasukkan baju atas itu sehingga nampak di bagian lekukan bagian bawah, itu kedua. Kemudian ciri-ciri ketiga, mereka tidak membiasakan memelihara jenggot. Ya. Karena tidak sakit kan tidak ditekankan bagi mereka hanya menganggap bahwa memotong memelihara jenggot itu bagi mereka adalah sunnah yang biasa. Ya. Bahkan di kalangan mereka ini menjadi serba terbalik untuk saat ini. Sekarang ini bagaimana terbaliknya? Ketika ada warga jamaahnya yang memelihara jenggot, maka sudah mulai disinyalir, ini sudah mulai terpengaruh salafi ya kan. Jadi yang meliharanya suruh dicukur orang sudah mulai terpengaruh jangan-jangan ini. Jadi sudah ketika menyelisih sesuatu yang gini. Mereka tidak mengetahui mana fikih, mana manhaj, mana akidah. Dicampur semua. Ketika seseorang itu menyelisih tabiatnya, maka dianggap ini kurang paham ini. Hati-hati ini dengan ini. Misalnya contoh, ada seseorang yang sholat ini dalam bahasa tabiat fisik kayak gitu ya. Seseorang yang sholat misalnya, dia memilih untuk turun sujud dengan dengkul duluan, itu tidak masyhur di kalangan Islam jamaah. Kalau sudah itu dilakukan, ini ciri-ciri ini terpengaruh ini. Itu kedua. Atau misalnya setelah sholat maktubah, sholat wajib tidak mengangkat tangan, berdoa dengan mengangkat tangan. Wah, ini jangan-jangan terpengaruh Pak Mauludin lagi nih kan gitu. Ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dan kemudian mereka menganggap biasa untuk menganggap sunnah memelihara jenggot, dan bahkan mereka terbiasa dengan memelihara kumis. Ya, bahkan kita sudah pahami bahwa tidak ada perselisihan para ulama tentang wajibnya memelihara jenggot, tidak ada perselisihan. Sebaliknya tentang melembrehkan pakaian ada pembicaraan di kalangan ulama. Ada pembicaraan, kita katakan ada pembicaraan, lalu kita memilih yang rajih adalah mengangkat, ada pembicaraan. Tapi kalau masalah jenggot, kewajibannya tidak ada pembicaraan, tidak ada khilaf antara para ulama. Baik. Adapun di kalangan muslimahnya mereka biasa ya, jilbabnya kecil ya. Baik, kalau di kalangan muslimah mereka biasa. Kalau dulu perkembangannya mereka pakai namanya, kalau tahun 70-an mereka tidak pakai jilbab. Ya, kemudian sekitar tahun 80-an pakai kerudung unyil namanya. Kerudung unyil itu siput ya, namanya siput. Nah, kemudian barulah memakai jilbab. Itu pun tetap ajaran kita akui, kita dalam rangka di sini kita bicara secara adil. Mereka ada standar, tetap ada standar pakai jilbab yang lebar atau pakaian yang lebar untuk perempuannya. Tetapi untuk warna mereka tidak mereka bisa membebaskan warna atas, warna bawah itu menjadi warna-warni, menggunakan aksesoris dan sebagainya. Itu tidak ada larangan antara mereka. Kita katakan masih kerudung kecil lah begitu kurang lebih ya kan, seperti mungkin orang awam pada umumnya. Tapi di sisi lain kebanyakan awam-awam mereka tetap sama dengan kaum muslimah yang ada kita melihat di kalangan-kalangan para remaja-remaja putri menggunakan kerudung, tetapi dengan
pakaiannya sangat ketat. Ya, itu banyak kita melihat. Kita sapa penelpon yang masuk. Halo. Oh iya, ada penelpon yang masuk tadi mencoba untuk masuk, silahkan diulang kembali di 0231 375.000. Ya, tadi ada yang penelpon sekali lagi mencoba untuk masuk, silahkan diulang kembali. Ya, kita sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Bambang. Pak Bambang. Silakan Pak Bambang di Abiasa. Iya. Begini Pak Ustaz, ini ada salah seorang kawan. Pada waktu itu sedang musafir ke Purwokerto. Setelah pulang dari kota itu menanyakan kepada saya. Yang inti pertanyaan begini. Iya. Pak, gimana pada waktu itu saya ketemu jatuh pada sholat asar. Karena musola di pada kemenangan azan, dia terus bertanya, Pak, saya azan ya, ini kan sudah waktunya. Oh jangan nanti. Akhirnya dia menunggu. Setelah menunggu, dia azan, terus musola itu dibuka, dia mengikut sholat berjamaah. Nah setelah dia bubar, dia kan keluar, tapi masih di lingkup halaman musola. Dia melihat dengan sendiri, detail 7 kali lah. Apakah ini juga tanda-tanda Islamnya berat? Terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentunya kita tidak bisa memastikan ya, karena secara umum SOP-nya udah nggak ada ya. Standar operasional prosedur pengepelan nggak ada. Mungkin kalaupun ada, tetap ada. Oh, tetap ada. Iya. Apakah sekarang masih ada atau memang SOP-nya sudah dihapus atau itu masih paradigma yang lama? Jadi begini. Iza balagul ma'u kulatain lam yahmil khabas. Ketika air itu mencapai 2 kula, maka dia tidak mengandung najis sama sekali. Pemahaman mafhum mukhalafahnya adalah kalau begitu air di bawah 2 kula berarti mengandung najis. Berarti mengandung najis. Kena sedikit, jadi air yang di bawah 2 kula terkena benda najis sedikit pun, itu air tersebut najis semua hukumnya. Karena demikian keadaannya, batasnya adalah 2 kula. Sehingga standar pengepelan masjid di masjid-masjid Islam jamaah hingga hari ini itu dengan 2 kula. 2 kula itu dianggapkan katakanlah 200 liter. Ya, jadi masjid, kalau dulu saya sering mengepel masjid, yang mungkin Pak Muhyiddin tidak pernah mengepel masjid ya. Kalau saya kan bagian bawah tidak mengepel masjid. Gitu ya. Jadi seluruh pintu-pintu masjid itu ditutup semua dengan penghalang gitu. Kemudian disemburkanlah air, apakah selang dan sebagainya sampai 200 liter digenangkan. Ya Allah. Nah itu baru dikatakan 2 kula, baru dikatakan bebas najis. Ya, bebas najis. Nah itu standarnya. Nah, bisa jadi mungkin dia melihat ada seseorang yang datang dari Jeding tidak pakai sandal, kemudian masuk masjid. Maka masjid itu dihukumi najis semua dengan dalil tadi itu. Jadi ada kecelakaan lagi dalam mengambil kaidah. Ahlussunnah wal Jamaah mengambil kaidah segala sesuatu itu hukumnya suci sampai kita mengetahui adanya najis yang jelas. Tapi bagi mereka segala sesuatu itu dihukumi najis sampai ada sesuatu yang meyakinkan itu suci. Ini cara pandangnya berbeda di sini. Nah, kemudian dalil kedua, al-ma'u tahurun lam yunajjisuhu syai'un. Dalil kedua bahwa air itu hukum asalnya suci, tidak menjadi sesuatu padanya. Pertama, hadis yang saya sebutkan pertama di sini tadi sebagian ulama mengatakan dhaif. Kalau hadis ini dhaif, maka tidak dipakai 2 kula tadi. Hukum asal air itu sedikit maupun banyak tetap suci. Sampai rasanya, baunya, dan warnanya berubah. Karena benda najis. Kalau kita katakan, yang pertama, hadis pertama adalah sahih, oke. Tetapi pemahaman pengambilan pendalilannya dari mafhum, pemahaman. Bukan letterlek. Bukan mantuk. Sedangkan hadis kedua adalah mantuk. Iza ta'arradal bainal mafhum wa mantuk, tuqaddam al-mantuk. Ketika 2 hadis, satunya pemahaman, satunya letterlek apa adanya, mantuk maka yang didahulukan adalah yang mantuk. Itu kaidahnya. Jadi kesimpulannya adalah ketika hukum asal air itu suci, udah, hukum air suci, tidak menajiskan sesuatu pun padanya. Nah, kemudian kedua, kaidah kedua, sesuatu yang najis yang sedikit itu maafu. Paling gampang begini, ketika orang istijmar, orang buang hajat istijmar dengan batu, itu kan nggak bersih itu.
pasti ada tersisa katakanlah kotoran yang ada di belakangnya, ya. Tetapi maafu, dia sudah melakukan istijmar. Itu masih ada najis itu. Kalau mau dihukumi, ya, makanya sesuatu maafu. Padahal Rasulullah ketika ragu-ragu ya mencifratkan saja. Nah inilah yang dikatakan SOP-nya tadi, pemahaman yang ini masalah najis tadi itu tadi. Nah kemudian ketiga, berapa sih sebenarnya 2 kulah itu? Kulah Madinah, kulah Mesir, kulah Irak, berapa? Iya. Sebenarnya tidak bisa dipastikan berapa. Artinya gini, kalau 2 kulah itu 200 liter, berarti 1,999,999 liter, berarti 2 kulah. Iya kan? Kalau mau dihitung-hitungan begitu. Iya. Ada istilah yang saya ketahui bainal ulama tentang masalah kullah ini ya. Iya. Baik, pencinta sunnah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan angkat satu pesan singkat ya. Berikut. Bismillah, Afwan Ustadz, apakah jamaah ini jumlahnya banyak di Cirebon dan di Indonesia? Sama nggak dengan lembaga dakwah tertentu? Syukron ya. Saya jawab yang terakhir tentang pertanyaan Ibu yang menyebutkan lembaga dakwah tertentu. Saya bilang sama. Cuma kita nggak bisa sebutkan lembaga dakwahnya apa ya. Dan apakah jamaah ini jumlahnya banyak di Cirebon? Di Cirebon ya kayaknya sih banyak, soalnya ada markasnya, ada kompleknya, ada masjidnya ya. Masjidnya dikatakan ya masjid tinggi begitu, bahasa Indonesianya masjid tinggi ya. Itu ada di sebuah tempat dekat-dekat sini ya, dekat-dekat Kali Tanjung. Dan jumlahnya di Cirebon ya kurang lebih ya lumayan banyak lah, kalau dikatakan banyak itu lebih dari 3. Ya, di Indonesia ya mungkin Pak Maulidin bisa menerangkan tentang jumlah barangkali. Waktu saya 2008 keluar dari sana itu jumlah daerahnya sudah 240. Iya. Iya. Jadi kalau kita katakan satu daerah itu membawahi 2.000 atau sampai 3.000, begitulah. Jadi sekitar itu. Hitung sendiri. Iya. Kemudian ada Abu Abdul Bar di sini. Bismillah, Afwan, apakah Islam jamaah itu ada semacam tendensi mendirikan perkumpulan rahasia? Oh iya, sudah ya, tadi sudah dijelaskan ya. Itu dia punya ajaran Islam yang menyimpang, yang mereka bergerak di bawah tanah ya. Ya, dan mereka punya namanya teks daerahan dari pusat, itu dibacakan dengan sangat rahasia. Gitu. Iya. Jadi itu setiap minggu kedua. Iya. Oh, gitu. Itu ada risalah dari amirnya, itu sangat rahasia, tidak bisa dengar orang yang belum baiat. Oh, gitu. Walaupun sudah mengaji kitab sholat, kalau belum baiat belum boleh dengar itu, karena belum itu dengar, ya itu masih ditonah namanya. Iya. Ada bukti rekaman-rekaman ya, kita punya ya, untuk daerahan itu ya, bukan daerah kan namanya ya, apa namanya? Cinta alam juga ada. Cinta alam juga ada, daerahan juga ada. Yang tadi yang 2 minggu sekali itu apa dinamakan acaranya? Ya sama, daerahan. Daerahan juga ya. Sambung ya. Iya, pencinta sunnah rahimakumullah, itu istilah-istilah mereka ya, sambung, kemudian daerahan. Ada penanya terakhir barangkali di kesempatan pagi hari ini di via telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Ibu Nisa. Ibu Nisa di mana, Bu? Iya, di Cirebon. Silakan Bu Nisa. Ini kan mau menerangkan bahwa Islam jamaah itu apakah betul misalkan saudara atau orang tua belum masuk, belum dibaiat, dia mengisyaratkan kasihan kafir, mama, terus adik-adik. Sedangkan kalau misalkan yang satu kandung itu bukan saudara, Pak. Kalau yang saudara, yang dia Islam jamaah aja. Misalkan ada yang meninggal, dia tuh guyub. Walaupun bukan saudara, tapi udah dianggap kayak saudara satu kandung. Iya. Apakah begitu, Pak? Baik. Nah, terus misalkan suami di kantor, dia tuh Islam jamaah, dia nggak mau jadi makmum,
mintanya jadi imam. Apakah betul begitu? Iya, baik. Terus ada lagi saudara, infak setiap bulannya besar Pak. Ada 3 jutanya karena dia pengusaha. Terus tiap tahun harus umroh, dia setor uang. Apakah itu tuh sesat Pak? Iya. Gitu aja. Baik. Ya, makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijawab oleh Pak Mauludi, silakan. Ya, jadi itu jelas sekali, itu tidak lepas dari semua ciri-ciri khasnya, tanda mereka. Apa tadi yang pertama? Yang pertama tidak mau mengakui saudara, bukan tidak mau mengakui, dia bilang kasihan ya mama, mbak, adek masih kafir gitu. Jadi itulah tadi akidahnya bahwa semua orang, siapapun dia, walaupun orang tua kandung, kalau belum masuk dalam jamaah mereka dikatakan itu bukan orang tua. Ya, digambarkan katanya seperti Nabi Ibrahim dengan orang tuanya. Ya, padahal kan jelas beda sekali gambaran ini. Kalau Nabi Ibrahim orang Islam, sedangkan orang tuanya Nabi Ibrahim adalah musyrik. Tapi mereka kiaskan ke situ bahwa orang tua kita yang belum jamaah itu sama dengan Nabi Ibrahim dengan orang tuanya, atau sama dengan Nabi Muhammad SAW dengan orang tuanya. Ya, mereka semua adalah ahli neraka. Dan jelas yang kedua, mereka jelas tidak mau makmum. Mereka lebih pilih sholat sendirian daripada sholat berjamaah dengan kaum muslimin yang lain. Bahkan itu bukan hanya sholat waktu, hari Jumat saja mereka tidak mau Jumatan di tempat kaum muslimin. Mereka harus Jumatan di tempat mereka. Kalau tidak, ya mereka hanya sholat zuhur saja. Ya, bahkan hari raya sekalipun. Ya. Hari raya sekalipun mereka tidak bergabung dengan kaum muslimin, mereka berhari raya sendiri. Iya. Ya, yang ketiga tadi apa masalahnya? Yang ketiga tentang infak. Iya, betul. Jadi infak 10% itu khusus untuk jatah ke pusat, ke amir. Sedangkan jatah-jatah yang lain masih ada jatah untuk penerobosan, untuk organisasi, itu masih ada lagi. Jadi dalam 1 bulannya itu memang seseorang itu bisa mencapai sampai 25% dari 25% ya. Ya, kalau gaji pegawai negeri 1,5 juta, berarti ya 1/4-nya. Gitu, iya. Iya, itu sebuah pemerasan yang bid'ah tentunya dalam Islam ya. Nah, itulah yang memang salah satu perkara yang sangat memberatkan hati saya, karena saya sebagai pengurus di pusat, kalau saya terus-menerus makan ini, berarti darah daging saya bagaimana? Itulah. Iya, betul. Hati saya tidak bisa tenang. Iya. Saya pernah bertanya kepada salah seorang ru'iyah, kok kamu ketika itu dia sedang dalam keadaan masa kesulitan ya, dia pinjam uang ke saya bilang, kamu kan punya infak persenan yang disetorkan kepada pengurus, kemudian kamu juga punya, mestinya kalau amir itu punya baitul mal dong yang dia jawab, saya nggak tahu tuh infak persenan dilarikannya kemana gitu. Ini sangat ironis sekali ya, sangat ironis sekali. Padahal dia tahu, dia memahami secara akal ini infak persenan nggak jelas larinya kemana, tapi karena takut dengan doktrin, takut dicap tidak taat, suruh tobat, akhirnya mati jahiliyah, suruh tobat, tobatnya suruh infak lagi gitu kan kalau nggak salah. Ada kafarohnya lagi gitu kan. Kalau nggak bayar kafaroh harus kerja bakti di Kediri begitu kurang lebih. Sebenarnya luas sekali nih, asik kalau tambahan. Ya. Jadi jamaah Islam jamaah yang penghasilannya itu ada sedikit menyerempet masalah riba, itu ada nasihat dari pusat bahwa infak persenannya supaya agak turah lagi. Maksudnya? Nah, artinya jangan hanya 10% supaya ya agak longgar gitu, supaya ribanya tuh jadi tawar gitu. Oh gitu. Ada juga ya. Baik, pencinta Islam rahimakumullah dimanapun Anda berada, waktu juga yang memisahkan kita di kesempatan pagi hari ini sudah pukul 7:34 waktu Indonesia Barat, sudah melebihi 4 menit dari yang kita jadwalkan. Tapi masih ada yang bertanya nih Pak. Sementara kita harus segera sarapan. Yang bertanya, iya deh, boleh deh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya dari siapa, di mana? Dari Pak Nono di Kaliwulu. Pak Nono di Kaliwulu. Silakan Pak Nono, singkat, padat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Ana sangat tertarik dengan uraian Akhi dari pagi hingga saat ini.
Pertanyaan anak, kiat-kiat apa saja yang harus anak dan semuanya sehubungan dengan saudara dan teman yang masih berada di kelompok Islam Jamaah. Syukron, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Tawaf Yusuf bisa memberikan kiat-kiatnya secara singkat begitu. Ya, bil ilmu dan bil hikmah. Pertama dengan ilmu. Kita harus memiliki ilmu untuk menjawab subhat-subhat mereka. Karena walaupun bagaimana kealam-alamnya mereka mengaji setiap minggu itu setidaknya 3 kali. Ngaji hadis lagi. Ngaji Al-Quran, ngaji hadis lagi, ya kan? Nah, otomatis kita sebagai kaum muslimin, terutama kaum muslimin yang tegak dalam sunnah Al-Quran dan sunnah dengan mengikuti pemahaman para salaful ummah, juga harus lebih menuntut ilmu. Iya. Kemudian yang lebih fokus di sini, lebih perinci di sini, dalam bab-bab masalah jamaah, imam dan baiat. Iya. Ya, bertanya kepada para asatizah, pada kajian-kajian yang ada, misalnya ada beberapa kajian-kajian di mahat-mahat as-sunnah di Indonesia ini, seperti kajian kitab Mu'amalul Hukam fi Dzil Kitab wa Sunnah yang tulis oleh Syekh Al-Barjas. Ini banyak dikaji di beberapa mahat-mahat di Indonesia. Jadi datangi kajian-kajian semacam ini tentang masalah pemerintahan, apa itu jamaah, apa itu bagaimana baiat diterapkan dan sebagainya. Itu kaidah-kaidah tentang jamaah dan wal imamah itu dalam ajaran, dalam kaidah-kaidah sunnah wal jamaah sangat gamblang dan sangat jelas sekali. Bahkan kalau di Saudi Arabia masalah jamaah, imam dan baiat ini sesuatu yang seperti matahari siang bolong. Sesuatu yang tersembunyi dan sebagainya seperti yang disebutkan itu sudah tidak. Itu yang paling penting. Kedua, berhikmah. Kalau mereka mengkafirkan kita jangan balik mengkafirkan mereka. Maka kita rangkul sebagai saudara kaum muslimin yang terjerat, yang terjerembab dalam fitnah takfiri di zaman ini. Dengan hikmah, dengan santun, tetap dengan bagaimana akhlak Rasulullah dan para salaful ummah, bagaimana mereka menasihati para ahli takfiri di zaman mereka ketika datangnya misalnya Abdullah bin Abbas yang izin kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menasihati kepada Ali Narwan, pada orang-orang Khawarij pada saat fitnah terjadi antara Ali dan Muawiyah. Nah, baik. Pencinta rahimakumullah, demikian tadi, dan tentunya yang bisa kita simpulkan di kesempatan pagi hari ini bahwa tadi ya yang disampaikan oleh Tawaf Yusuf Abu Hudzaifah bahwa kita harus menuntut ilmu ya. Sampaikan kepada kaum muslimin ya, mari menuntut ilmu agama, dan ilmu itulah yang akan bisa membedakan yang baik dan yang benar, yang lurus dan yang sesat ya. Dan yang harus kita amalkan dan harus kita laksanakan adalah ilmu yang tadi sudah kita tuntut itu ya. Jadi bukan beramal tanpa ilmu ya. Kemudian pencinta rahimakumullah dimanapun anda berada, apapun namanya aliran sesat itu ya, mereka pertama akan berbohong ya, aliran sesat. Yang kedua, ciri mereka punya imam selain pemerintah yang sah di Republik Indonesia ya, perlu diingat itu. Mereka punya imam ya, imam tandingan selain presiden kita ya saat ini, Bapak SBY ya. Yang ketiganya, ciri aliran sesat di Indonesia, mereka adalah sembunyi-sembunyi. Kebanyakan ya aliran takfiri Khawarij di Indonesia sembunyi-sembunyi, dan itu adalah salah satu ajaran mereka ya. Kalau di Syiah dinamakan taqiyah, kalau di Islam Jamaah dinamakan bitona ya. Bitunah luhuring budi karena Allah Subhanahu wa taala ya. Iya, seperti itu. Iya, bitunah. Baik, pencinta rahimakumullah, masih ada penanya yang ingin masuk, kami mohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dulu acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.